kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini adalah peran endoskopi dalam tata laksana penyakit. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau mention DM pertanyaan Anda via Twitter di @elsintatv. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Darmika Coyoningrat, SPPD KGEH. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi dari RS Tebet, Jakarta. Kita sapa dulu dokter yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar nih? Alhamdulillah, aku juga insya Allah baik-baik aja gitu ya dok ya. Dokter, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya selama kurang lebih nanti 45 menit ke depan gitu ya. Mengenai endoskopi. Sebetulnya sebelum kita masuk ke apa sih itu endoskopi gitu ya. Ini terutama bagi orang-orang entah itu di usia produktif atau usia-usia memang sudah lanjut gitu ya. Ketika ada keluhan yang berkaitan dengan lambung lah atau mungkin pola makan segala macam, itu kan selalu di persepsinya, aduh nih mahnya mah kronis atau memang kenapa sih gitu ya. Terus kemudian dicek ke dokter, terus kemudian disarankan tuh sama dokternya, coba deh Pak, Bu atau Mbak, Mas gitu ya, endoskopi gitu ya. Nah, endoskopi itu apa sih gitu? Tentu ada pertanyaan besar di sini. Kok bisa sih awalnya dari mah kemudian disuruh diteropong gitu istilahnya? Kok serem gitu, seperti sesuatu yang serius atau bagaimana sih gitu? Jadi seperti apa sih penjelasan di awal ini, backgroundnya? Silakan dokter. Kita coba masuk dengan istilah umum. Yang paling umum adalah penyakit mah. Mah itu sebetulnya warisan kolonial Belanda ya. Mah itu bahasa Belanda artinya lambung. Sebetulnya penyakit mah itu atau keluhan mah bukan suatu penyakit, bukan suatu disease. Tapi suatu sindroma, kumpulan keluhan. Kumpulan keluhan. Mulai dari misalnya mual, muntah, perih, rasa penuh, rasa kembung, begah, cepat kenyang. Yang harus diketahui apa penyebabnya. Analog mungkin dengan batuk atau pusing. Batuk pusing 1-2 hari hilang, ya kita tidak perlu cari hal yang lain. Demikian juga kalau ada keluhan mah, perih, baru makan sambal, oke, kita tidak perlu macam-macam. Tapi seperti juga batuk yang berbulan-bulan, berminggu-minggu, tentu kita harus cari penyebabnya. Dengan ronsen dan sebagainya. Yang sudah menetap lama gitu ya. Nah juga dengan keluhan mah. Keluhan mah yang sering berulang atau lebih dari 2 minggu dengan obat tidak hilang-hilang atau lebih dari 3 bulan hilang timbul. Kita harus memastikan apa penyebabnya. Sehingga kita harus melihat ke dalam lambung itu sendiri. Maka terciptalah suatu alat yang kita sebut endoskopi untuk melihat ke dalam lambung. Sebetulnya endoskopi alat ini taktis bisa digunakan juga digunakan juga oleh bidang lain. Misalnya teknik. Ada pasien saya seorang teknik pesawat terbang, ada alat endoskopi untuk lihat di dalam baling-baling. Jadi untuk melihat ke dalam gitu jadi ya. kita memastikan apa penyebab dari keluhan mah tersebut. Jadi ingat bahwa keluhan mah itu bukan penyakit, tapi keluhan atau tanda, kumpulan. Kumpulan gejala gitu ya dok ya, kumpulan keluhan tadi yang sindromnya tadi itu gitu ya dok ya. Nah tadi kan harus dicari tahu nih apakah biasanya apa sih penyebabnya, berarti memang ada kelainan organik atau fungsi gitu ya dok ya, sehingga perlu diteropong. Dan mengapa namanya endoskopi gitu ya dok ya? Ini memang seperti gambarnya diteropong melalui masuknya lewat mulut gitu ya dok ya? Atau ada yang lewat bawah gitu kan? Sebetulnya endoskopi itu istilah endo itu dalam, skop melihat. Jadi endoskopi itu nama istilah secara umum.
endoskopi untuk melihat lambung namanya gastroskopi. Gastroskopi, gaster itu adalah lambung. Endoskopi untuk melihat usus besar namanya kolonoskopi. Endoskopi itu saluran paru namanya bronkoskopi. Sesuai dengan tujuan dari bahkan di THT juga ada tuh yang lewat hidung gitu ya, segala laringoskopi untuk melihat. Pada dasarnya tekniknya sama, hanya tentu ukuran dan sebagainya disesuaikan dengan target apa yang dilihat. Oke. Dan apakah memang biasanya fokusnya kan untuk katanya penegakan diagnostik, tapi tema hari ini kan untuk terapeutik gitu ya dok ya, untuk treatment. Jadi tuh apa bedanya di sini? Jadi sebenarnya tujuannya ini untuk dua sekaligus. Ketika dilihat ternyata memang ada masalah di dalam tadi gitu ya, atau memang awalnya memang penegakan diagnostik dulu aja fokusnya, terus kemudian berkembang seiring dengan kecanggihan teknologi atau skill atau kompetensi dari dokter-dokternya juga. Tentu endoskopi pada dasarnya bisa untuk diagnostik terutama, tapi juga bisa terapeutik. Contoh misalnya ada muntah darah. Dengan endoskopi kita bisa menentukan apa sumber perdarahannya. Pada saat yang sama kita juga bisa melakukan terapi dengan berbagai teknik. Endoskopi kita bisa menghentikan proses perdarahan tersebut. Jadi at the same time ya, gitu ya betul. dok ya. Ada juga yang misalnya kolonoskopi, kita temukan benjolan, kita ambil sedikit jaringannya, kita akan biopsi untuk menentukan langsung. Ya, untuk menentukan apa yang kemudian setelah misalnya hasil biopsinya itu ada, kita bisa lakukan terapi berikutnya, misalnya pengangkatan polip dan sebagainya. Pada saat itu juga gitu dokter? Sebetulnya bisa saat itu juga, bisa juga kita ambil sampel dulu, kemudian kita rencanakan berikutnya. Itu pada dasarnya kita harus bicarakan dulu dengan pasien, kita informasikan, kita sebut inform consent, bahwa misalnya kita melakukan endoskopi untuk diagnostik, tapi kalau ada sesuatu, kita memerlukan suatu proses terapi, pasien harus mengerti dan dijelaskan menyetujui. dulu. Dan keluarganya juga dijelaskan ya, seperti itu. Endoskopi diagnostik tentu berbeda risikonya dengan endoskopi terapeutik. Oke, Ya, lebih masif yang iya tentu ya, dok, ya? pengangkatan polip dengan sendirinya mempunyai risiko perdarahan dan sebagainya, dan itu harus dijelaskan, dan pasien juga harus paham. Harus paham. Jadi endoskopi ini ingin mencari tahu gitu ya dok ya, penyebabnya itu apa sih, penyebab nyerinya atau penyebab mualnya sama ini, penyebab macam-macam keluhannya tadi ya dok ya. Berarti itu lebih ke apa ya, ingin tahu lokasinya di mana atau ukurannya juga tadi kalau ditemukan macam-macam ya dok ya. Iya, pada dasarnya endoskopi sama kamera yang real yang bisa melihat situasi di dalam. Sinar segala macam gitu ya. Dok, disapa dulu sebentar ya dok ya. Halo. Halo. Iya. Halo. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Di mana? Bu Novi. Oke Ibu, silakan ingin bertanya apa kepada dokter ya. Langsung saja kalau begitu Bu Novi ya. Saya mau nanya nih. Ya. Saya kan punya sakit miom. Miom. Kemarin udah dioperasi, Ya. tidak jadi. Ya. Tidak jadi diangkat penyakitnya. Oke. Karena saya kata dokter sih ada pelengketan. Perlengketan. Terus itu saya dengar tadi dokter bilang ada alat-alat buat penyakit-penyakit khusus-khususnya gitu loh dok. Ya. Terus kenapa saya kemarin mau operasi itu kan dokter persis tahu kalau ada di dalam itu ada pelengketan apa. Jadi kan saya itu tidak jadi dioperasi gitu loh. Kalau emang ada gejala, ada alat seperti itu, kalau tidak bisa diangkat, nggak usah sayanya dioperasi gitu loh. Iya. Usia berapa? Silakan dokter, ada yang ditanyakan langsung saja. Ya, Ibu menderita penyakit miom. Jadi berarti mioma itu ada di rahim Ibu. Iya. Kemudian rencana dioperasi. Udah dibeleh, udah dioperasi. Oh, tapi sudah nggak jadi operasi. diangkat. Oke. Pelengketan apa tadi? Oke, jadi Saya mendengar tadi ada alat-alat khususnya gitu loh. iya, alat oke. khusus. Iya, saya menangkapnya, Bu. Iya. Gambarannya tampaknya Ibu pernah operasi miom. Setelah Tapi operasi gagal, nggak jadi diangkat.
Tapi sudah di black tadi istilahnya. Jadi waktu operasi miomnya tidak dapat diangkat karena sudah ada perlengketan. Begitu ya? Oke, ya. Betul, Ibu. Itu tampaknya itu betul-betul murni bidang kebidanan, Ibu. Mungkin ada sesuatu keadaan di mana memang miom itu bisa kalau terpisah dengan sekitarnya dapat diangkat secara utuh. Tapi tidak jarang dia menempel dengan organ-organ sekitarnya. Mungkin juga dengan organ usus. Nah, di situ mungkin pertimbangan dari dokter kebidaannya ya untuk tidak mengangkat miom ibu karena tentu akan mengganggu yang lain. Oke. Nah, mengenai endoskopi, ya tentu hal ini bukan merupakan bidang gastroenterologi, Bu, bukan bidang saluran cerna. Itu mungkin betul-betul murni bidang kebidanan. Oke, jadi mungkin bisa dikonsulkan ke dokter obgyn yang menanganinya lagi lebih dalam lagi Ya, itu untuk mengetahui ya. apa dasarnya tidak dapat diangkat. Karena tadi ada kata kuncinya tuh pelengketan mungkin di bagian usus atau apa, sehingga tadi pikirannya apakah nanti ada hubungannya dengan tema hari ini gitu, endoskopinya ini juga tadi kan untuk mengetahui perlengketan itu. Tentu gitu kalau ya, nanti dokter kebidaannya memerlukan, tentu akan konsulkan kepada bidang gastroenterologi. Oke, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk lebih detailnya lagi, ini konsulnya ke obgynnya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dokter, terima kasih penjelasannya dan mudah-mudahan tadi jawabannya cukup membantu Ibu Novi gitu ya. Dan kita lanjutkan kembali, tadi kan jadi tujuannya itu kan memang untuk mengetahui sebenarnya ada apa sih yang ada di dalam. Dan kalaupun memang ada biasanya masalah apa sih yang kerap kali dijumpai? Tadi kan ada seperti apa polip atau mungkin ada biasanya apa yang berkaitan dengan keluhan tadi atau yang jadi yang tadi orang salah persepsi ini penyakit padahal ini kan kumpulan gejala dari suatu apa penyakit juga atau gimana, silakan. Ya, dengan sendirinya kalau keluhan mah itu sudah berlangsung lama, makin mengganggu, terlebih bila disertai kalau muntah darah ya tentu semua ngerti ya. Tapi kalau keluhan mah disertai dengan penurunan berat badan, kemudian makin pucat, tentu itu akan mempercepat untuk kita melakukan investigasi apa yang terjadi. Nah, tentu keluhan mah yang telah dilakukan endoskopi, kita akan melihat daftar penyebabnya. Mulai dari yang namanya gastritis, radang lambung yang disebabkan oleh kuman Helicobacter pylori, bisa sariawan atau luka lambung. Luka lambung ini banyak disebabkan oleh karena obat rebati atau penggunaan aspirin. Atau yang lain bisa dengan polip dan sebagainya. Oke, disapa dulu lagi ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Pagi, Bapak. Ya, Pak siapa atau Mas siapa? Silakan. Selamat pagi, Dokter Dardika. Iya, silakan. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak siapa di mana? Saya Pak Iksan dari Tangerang. Oh iya, silakan Pak Iksan, langsung saja ke dokter ya, pertanyaannya ke Dokter Darmika. Pak Langsung. Dokter, saya ini udah lama kena mah. Lama sekali, udah bertahun-tahun. Ya. Tapi yang terakhir ini, kan saya udah berbolak-balik ke dokter Pak Dardika. Dan terakhir ini kelihatannya kok mulut saya asam terus, agak asam pahit gitu, Dok. Ya. Nah, kalau seandainya tidak sendawa, suka pusing, kemudian mual dan sebagainya. Ya. Apa itu sudah waktunya untuk di endoskopi, Dok? Oh, oke. Sudah waktunya untuk di endoskopi. Sebab saya sudah bolak-balik ke dokter. Ya, oke. Obatnya pun saya udah hafal berlangsung dan sebagainya. Ya. Terima kasih Terima Bapak. kasih Pak Dardika. Ya. Iya, sama-sama Pak Iksan ya. Silakan Dok. Tentu dengan sendirinya suatu keluhan mah yang sudah berlangsung lama kita harus pastikan. Sebab nanti pada dasarnya hasil pemeriksaan endoskopi ada dua hal. Satu, memang ditemukan kelainan fisik lambung, luka, radang, polip, ya bahkan tumor. Kedua adalah ternyata sebetulnya lambungnya normal. Oh. Nah, jadi tidak ada kelainan physically dari lambung. Ini yang kita sebut penyakit mah fungsional atau dispepsia fungsional. Nah, dispepsia fungsional ini penyebabnya disebabkan oleh lambung yang sensitif terhadap rangsangan yang normal. Ya. Asam lambung naik sedikit yang pada orang normal tidak apa-apa, pada orang itu
merasa sudah perih. Oke. Nah, kenapa penyebabnya? Banyak sekali teorinya. Salah satu teori yang dianut adalah faktor psikologis, faktor stres. Sebetulnya yang lebih tepat adalah faktor yang disebut unresolved konflik. Konflik psikologik yang tidak terselesaikan, yang biasanya ditaruh di bawah alam sadar, kemudian dikonversikan dalam bentuk keluhan Psikis fisik. ya, jadi sifatnya. Jadi kalau lihat statistiknya sebetulnya ya tergantung pada pusat penelitian. Ada yang mengatakan sampai 40-50% sebetulnya keluhan mah itu keluhan mah yang fungsional. Oh gitu ya dok ya. Sebetulnya. Jadi bukan si organiknya tapi justru. Iya betul. Jadi pada dasarnya dengan endoskopi kita bisa membagi dua itu. Oke, bisa ditentukan ya, dilihat dulu Iya. organiknya ada masalah atau enggak. Kalau Iya. ternyata enggak, nanti evaluasi lebih lanjutnya Iya. tergantung dari case-nya nanti sih ya dok. Betul. Ya. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar. Dilanjutkan di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai peran endoskopi dalam tata laksana penyakit. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 atau mention DM pertanyaan Anda via Twitter di @elsintatv. Masih dengan Dr. Darmika Joyoningrat SPPD KGH. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi di Rumah Sakit Tebet, Jakarta. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi untuk mendukung pembahasan dokter sebelumnya nih supaya kita jadi lebih memahami apa sih dimaksud dengan dokter. Nah ini kebetulan ada slide yang langsung dibawa dari dokter juga ya dok ya, dari rumah sakit juga nih. Silakan slide-nya bisa dinaikkan. Ini sebenarnya gambaran apa sih? Silakan dok. Ya, ini sebetulnya gambar keadaan di dalam lambung, ya. Bagian dari lambung yang ada sirkular itu adalah usus 12 jari. Sedangkan yang ada lubang hitam itu ya nomor 1 dan 3 itu adalah esofagus. Kerongkongan. Nah, kalau Anda lihat foto nomor 4 itu skop kita itu yang hitam itu adalah skop kita yang kita putar balik sehingga kita melihat ke dalam. Bisa lihat yang lain lagi? Next slide, please. Nah, ini gambaran kerongkongan atau esofagus yang mengalami luka. Yang merah itu luka, yang normalnya pink itu. Yang normal pink warna. Ya, itu akibat aliran balik asam lambung ke dalam kerongkongan. Yang kita sebut GERD, GERD. Ini adalah kelainan yang sering ditemukan dan bermanifest seperti rasa nyeri di dada. Ya. Terbakar nggak tuh? Heartburn, rasa terbakar. Okay. Ini kalau kita lihat secara endoskopi, inilah gambarannya, perlukaannya. Perlukaannya seperti itu ya dok ya. Berikutnya. Berikutnya lagi, gambar selanjutnya. Nah, Anda lihat yang sebelah kanan itu ada sariawan. Sariawan di usus 11 jari. Dan ini bisa disebabkan oleh kuman Helicobacter pylori, bisa juga sering disebabkan oleh obat-obat penghilang nyeri, terutama obat rematik atau pada pengguna aspirin. Ya. Ini yang dijual bebas atau? Enggak. Jadi memang obat-obat rematik, obat aspirin, kita harus jelaskan memang ada efek sampingnya. Jangka panjang apa jangka? Itu tidak selalu jangka panjang, bisa saja dalam jangka pendek. Dan itu kita harus diinformasikan ke pasien. Ini adalah gambaran dari luka di usus 12 jari. Seperti putih-putih begitu ya? Ya, seperti Anda lihat bibir Anda saja, ya, yang mengalami sariawan. Ya, berikutnya, sariawan. Next coba. lagi. Berikutnya. Next lagi.
Nah, ini contoh bagaimana kita melihat ke dalam, ini ada luka ya yang mengucurkan darah. Nah, pada situasi demikian, endoskopi diagnostik kita tindak lanjuti dengan suatu teknik untuk menghentikan perdarahan ini. Kita ada beberapa teknik, menyemprotkan obat, menyuntikkan obat, atau menjepitnya dengan klip untuk menghentikan perdarahan. Itu dari ini. si ujung alatnya itu ya, Dok ya. Jadi dengan alat endoskopi kita ada suatu channel saluran yang kita bisa memasukkan alat-alat, baik alat untuk menghentikan perdarahan, macam-macam lah, termasuk juga alat untuk mengambil benda asing yang tertelan, uang dan benda sebagainya. asing yang tertelan tuh ya, kasusnya berikutnya lagi. Nah, ini gambaran orang dengan diare kronik, diare kronik dengan berdarah dan sebagainya. Pada waktu endoskopi inilah gambaran yang kita sebut tumor atau kanker usus besar. Benjolan yang ukurannya juga. Ya, ini ya tentu ini yang di lingkaran yang bidik usus, ya. Nah, melihat begini kita akan melakukan biopsi untuk menentukan jenisnya. Oke, jenisnya itu apa? Ya. Diambil sampelnya kalau ternyata tadi itu memang ganas, ya sesuai dengan kanker, maka ini dirujuk ke dokter bedah. Oke, kalau lebih seperti itu ya. Nah, ini tadi gitu. slide-nya untuk segmen tadi terakhir slide-nya gitu ya. Sekarang kita jawab pertanyaan dulu nih. Ada yang udah ngantri. Sekarang dari Aprilia, 29 tahun, Tangerang. Dok, awalnya saya ada keluhan pada ritme jantung saya. Terus kemudian sudah di USG jantung, hasilnya jantung saya normal. Sudah cek tiroid juga, hasilnya juga normal. Cek Holter juga normal gitu ya. Tapi saya masih merasakan gak nyaman di dada. Dokter menyuruh saya untuk endoskopi. Karena tujuannya untuk mengetahui apakah gangguan ritme jantung saya ini berasal dari asam lambung apa enggak. Saya sebetulnya sudah capek bolak-balik ke dokter. Dan masih takut juga di endoskopi, Dok. Apakah dibius atau tidak? Dan masih ragu juga, apakah setelah endoskopi kemungkinan bakal langsung selesai masalahnya? Atau malah harus periksa-periksa yang lain lagi? Mohon petunjuk dokter, gambaran endoskopi di sini untuk apa sebetulnya? Pemeriksaan saja atau bisa untuk mengobati ya? Terima kasih. Usia 29 tahun, Aprilia, perempuan dari Tangerang, Dok. Silakan. Ya, memang hari-akhir ini ada bukan dari dulu juga ada penyakit ini, hanya sekarang lebih terekspos bahwa ada keluhan rasa tidak enak di dada. Itu biasanya mereka akan datang dulu ke kardiolog jantung. Kalau itu ternyata tidak ada kelainan, maka rasa tidak nyaman di dada ini bisa disebabkan karena aliran balik asam lambung yang ke atas itu yang kita sebut GERD. Naik ke atasnya. Jadi pada dasarnya bukannya penyakit jantung menjadi kena lambung atau lambung menjadi penyakit jantung, tapi keluhannya mirip. Mirip. Jadi rasa terbakar di dada, chest discomfort gitu. Di mana sebabnya adalah karena reflux asam tersebut. Ya. Nah, dengan endoskopi kita bisa membuktikan ya atau tidak. Bisa memang terbukti, tapi bisa juga dia normal. Karena sensasi itu bisa saja disebabkan oleh faktor-faktor psikologis. Terutama Subjektif, dia, Dok. iya subjektif. Oke, seperti itu ya Dok ya, kurang lebih tanggapannya dokter. Jadi memang tadi hilangkan perasaan takut untuk di endoskopi atau ya seperti itu ya Dok ya, karena begitu dengan endoskopi justru bakal ketahuan apakah ini memang curiganya yang tadi ke masalah GERD itu atau memang bisa juga karena psikosomatis atau cemas atau apa. Biasanya kan kalau dikait-kaitkan ke keluhan seperti itu ya Dok ya, yang umumnya. Mengenai teknik endoskopi tentu pada dasarnya kan itu kamera yang masuk lewat mulut. Total pemeriksaan lebih kurang 2 menit, 2 sampai 5 menit. Sebentar ya. Mau lama boleh. Jangan. Dibius apa enggak tuh? Nah, pada dasarnya teknik ini bisa dengan bius lokal dengan semprotan pada dinding tenggorokan. Ada rasa baal, ya. Tentu pasien sadar. Tentu rasa tidak nyaman banyak ditentukan oleh personality pasien.
kemampuan dokter untuk melakukan pemeriksaan secara smooth gitu ya. Harus lihai gitu Tapi memang dalam 10-15 tahun terakhir pasien sudah jarang yang mau hanya lokal saja. Dan dokter juga lebih nyaman kalau pasien dalam keadaan tidur. Sehingga dokter anestesi akan memberikan suntikan obat Anda tidur selama pemeriksaan. Tapi jangan dibayangkan dokter anestesi itu menyuntikkan obat seperti prosedur operasi. Bukan, dia hanya memberikan obat tidur, pasien tidur, dan setelah selesai dibangun. Oke, kalau lebih seperti itu ya. Jadi lebih kooperatif juga sih kalau pasiennya tentu, pasien mungkin lebih nggak nyaman. siap. Betul. Seperti ya dok ya. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar, dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah pemirsa pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai peran endoskopi dalam tata laksana penyakit bersama dengan Dr. Darmika Joyoningrat, SPPD KGH dari Rumah Sakit Tebet, Jakarta. Dan dokter, di segmen terakhir sebelum ke closing statement gitu ya, minta jelasin lagi ya dok ya seputar teknisnya itu seperti apa sih, karena mungkin ada beberapa yang memang tadi kan menanyakan kapan sih saya sebaiknya harus lakukan endoskopi. Kalau tadi keluhannya memang sudah lama kan nggak mungkin dibiarkan begitu aja ya dok ya, takutnya nanti kalau semakin dibiarkan malah efeknya nggak bagus untuk kesehatan. Dan biasanya begini pertanyaannya, persiapannya apa sih yang perlu dilakukan, karena takut inilah takut itulah, jadi supaya lebih secara fisik dan mental juga siap. Apa yang kira-kira perlu dipersiapkan ya dok ya? Apa mungkin harus puasa dulu atau perlu mengosongkan isi perut dulu atau bagaimana? Silakan dokter. Ya, kita coba menjelaskan dua teknik endoskopi saja. Ya. Yaitu endoskopi lambung yang kita sebut gastroskopi dan endoskopi usus besar yang kita sebut kolonoskopi. Ya. Indikasi endoskopi lambung yang jelas misalnya muntah darah, atau keluhan mah yang berlangsung lama, berulang-ulang, disertai dengan penurunan berat badan dan sebagainya. Itu pada umumnya sering terjadi. Persiapannya untuk endoskopi lambung, gastroskopi cukup puasa 6-8 jam. Dalam arti kata, lambung akan kosong dari makanan, sehingga kita bisa melihatnya. Tentu ada kontraindikasi, misalnya ada, itu mungkin judgement dari dokter, misalnya ada kelainan jantung atau kelainan paru yang bisa merupakan handicap untuk pemeriksaan endoskopi. Tapi ada satu lagi, bahwa kita tidak boleh mengerjakannya pada pasien yang tidak mau. Ya itu nggak ada unsur paksaan ya, nggak boleh ada paksaan. Sedangkan untuk usus besar, kolonoskopi, yang sering indikasi yang paling sering adalah tentu diare kronik. Diare kronik adalah diare yang berkepanjangan lebih dari 2 minggu. Atau buang air besar berdarah. Bisa darah segar, bisa darah seperti marun. Marun itu merah hati. Darah segar biasanya berasal dari ujung, ambien dan sebagainya. Yang marun biasanya dari awal dari usus besar. Nah, itu yang dua hal yang paling sering kita dapatkan. Persiapannya adalah tentu usus harus dibersihkan dulu dari kotoran, ya. Jadi ada program pembersihan usus, bowel cleansing. Itu banyak tekniknya. Misalnya pakai garam Inggris, ada yang pakai Dulcolax, ada beberapa atau ada minum cairan khusus itu ya dok ya? Cairan khusus diminum dalam 2 liter dalam waktu 2 jam supaya bersih. Pemeriksaan lebih kurang 10-15 menit tergantung panjang dari ususnya. Oh, tergantung panjang usus. Iya. Oke, karena itu kan kita ada beberapa teknik sulit. Termasuk juga kalau ada perlengketan dan sebagainya itu akan memperlama. Seperti itu ya kira-kira ya dok ya. Terus kemudian boleh nggak sih dilakukan oleh anak-anak gitu? Ada batasan pada minimal dasarnya usia? Alat endoskopi ada untuk alat untuk dewasa,
ada alat untuk pediatrik untuk anak-anak. Oh, ada khusus. Ya, Jadi mengikuti iya, ukuran tentu kerongkongan diameter atau usia. dari skopnya jadi kecil. Jadi memang itu suatu hal yang, dan endoskopi anak tentu dikerjakan oleh dokter spesialis anak, konsultan gastroenterologi. Oh gitu ya dok ya. Dan itu dijamin steril kan ya dok ya? Ya, itu proses itu ada proses sterilisasi. Jadi ada alat khusus untuk mensterilisasi setelah pemeriksaan. Lalu, Karena kan bisa dibayangkan itu, udah deh nggak usah dibahas. Karena seperti itu ada juga kan yang khawatir gitu ya, ya dok betul. ya. Itu harus. Oke, setelah tindakan endoskopi itu sendiri gitu ya, apa sih yang perlu diperhatikan juga? Tadi kan tindakannya oke lah, cuma sebentar, bisa langsung pulang dan kemudian mungkin bakal ketahuan juga dari hasilnya itu kalau yang coba, ternyata cuma seperti ini gitu ya, artinya nggak yang sesuatu yang dicurigai ke arah yang lebih serius lagi. Itu kan tentu berbeda dong follow up-nya. Kira-kira apa yang perlu diedukasikan juga ke pasien dan juga keluarga pasien gitu ya dok ya, supaya nggak ada misinformasi di sini. Ya pada dasarnya pemeriksaan endoskopi dapat dilakukan rawat jalan, dapat dilakukan dalam rawat inap. Tentu yang dilakukan dalam rawat inap keadaan-keadaan yang memang perlu rawat inap, misalnya muntah darah, ya itu kan pasti tidak bisa rawat jalan. Tapi kalau pada umumnya hanya diare atau keluhan mah, itu bisa rawat jalan. Jadi biasanya setelah pemeriksaan dia masuk dalam recovery room, setelah dibangunkan biasa suka tidur lagi. Oh gitu ya. Nah, seperempat jam, biasanya 4 jam, kemudian tentu dengan pesan bahwa yang bersangkutan tidak boleh bawa kendaraan sendiri, harus ada pendamping. Ada pendamping gitu ya dok ya. Tapi kan tadi kebanyakan dari hasil endoskopi itu justru bukan organik ya dok ya, tapi fungsional gitu ya dok ya. Ini sebenarnya buat tambahan informasi aja sih, kalau berdasarkan yang sering dokter jumpai dari pasien-pasien dokter segala macam, akan memang seperti itu gitu kan. Ketika hasilnya ternyata fungsional nih, bukan secara organik bermasalah, nggak ditemukan apa-apa kok di dalam gitu kan. Normal-normal aja, sehat-sehat saja. Terus tapi pasiennya tetap merasakan tadi mungkin ada juga yang tetap merasakan keluhan di sekitar dada segala macam. Apa yang perlu dijelaskan juga ya? Pada keluhan mah fungsional harus diperhatikan faktor pencetus. Faktor pencetus. Nah ini dia. Bisa dari makanan tertentu, bisa situasi lingkungan tertentu. Situasi lingkungan itu hubungan antar personal, kantor dan sebagainya. Atau dia betul-betul murni internal emosionalnya sebagai faktor trigger. Sebab sebetulnya kalau faktor makanan itu sebetulnya banyak kaitannya dengan apa yang kita temukan. Kalau ada luka seperti tadi sariawan begitu, maka faktor makanan menjadi penting. Karena faktor makanan bisa menghambat penyembuhan luka, bisa juga meningkatkan komplikasi. Tapi kalau memang dispepsia fungsional, jadi individual, dia harus mengetahui apa faktor pencetusnya. Jadi harus mengenali diri sendiri lebih dalam lagi dok ya. Kenali faktor pencetusnya tadi supaya tidak kambuh lagi atau tidak datang lagi. Iya betul. Mungkin kalau secara sedikit ada ini, karena lebih sering kalau ada luka yang jelas, misalnya karena obat reumatik dan sebagainya, parameter kesembuhannya itu jelas. Luka setengah senti, terapinya, protokolnya jelas. Pada waktu hari pengobatan, kita bisa buktikan dia sembuh. Tapi yang fungsional, kita hanya berpatokan pada keluhan subjektif. Dan itu bukan hal yang mudah. Baiklah. Tidak ada bukti objektifnya. Jadi kalau bisa disimpulkan, jadi memang tadi untuk menentukan secara objektifnya dengan endoskopi, tapi nanti kalau sudah ketahuan ya tinggal nanti follow up-nya berdasarkan apa temuannya. Apa yang temuannya, betul. Gitu ya dok ya. Dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak ya dok ya. Sukses selalu untuk dokter ya. Baiklah. Sama-sama. Pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Jangan lupa untuk terus ikuti program Dokterku setiap Senin sampai Jumat. Akhir kata, saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Dokter, salaman dulu.